Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah tentang negara dan konstitusi. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Ardi, NIM 10520050. Saya Ardiansa, NIM 10520045. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia secara bersama-sama mendalami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk ikut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Ada beberapa elemen-elemen yang dalam membentuk suatu negara. Yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu wilayah. Yang ketiga pemerintahan. Ciri khusus dari pemerintahan yaitu adalah pemerintah memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan dalam wilayah negara. Ada 4 macam teori mengenai suatu kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan negara. Yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Dan yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Baiklah, di sini saya akan melanjuti presentasi yang tadi. B. Pengertian konstitusi. Konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari kata kerja konstituter atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara yang mengandung arti awal atau permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah Grondwet, yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar ground dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi undang-undang dasar. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan sesuatu organisasi pemerintahan negara. Namun pengertian ini konstitusi harus diartikan dalam arti tidak mempunyai serupa dokumen tertulis atau formal. Konstitusi membuat aturan-aturan pokok yang menopang suatu negara. Ada 2 jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Tujuan dari konstitusi: 1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. 2. Hubungan antara lembaga negara. 3. Hubungan antara lembaga pemerintahan dan warga negara. 4. Adanya jaminan dan hak asasi manusia. 5. Hal-hal yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan zaman. B. Klasifikasi konstitusi. Dalam buku Kasiwir Modern Konstitusi mengklasifikasikan konstitusi sebagai berikut: A. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. B. Konstitusi fleksibilitas dan konstitusi regen. C. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. D. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. E. Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Baiklah, saya akan melanjuti presentasi tadi. Yang C yaitu Pancasila dan konstitusi di Indonesia. Pancasila disebut sebagai konstitusi norma fundamental negara dan menggunakan teori Hans Kelsen dan Han Kawasaki. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum. Susunan norma menurut teori Hans Kelsen adalah:
pertama itu norma fundamental negara, yang kedua aturan dasar negara, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Asas fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan teori asas fundamental norm, tata hukum Indonesia adalah Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang 1945 yaitu TAP MPR dan Konvensi Ketatanegaraan. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, secara hierarkis mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati dan wali kota. Ya, baiklah, saya akan melanjuti presentasi yang tadi. D. Hubungan negara dan konstitusi. Berhubungan sangat erat, konstitusian lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dalam negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal UUD. Konstitusi merupakan suatu kesatuan utuh di mana dalam pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Itulah hasil diskusi presentasi kami tadi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.